Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fatura ini NIM 010423011014. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS, yaitu mata kuliah epistemologi sosial. Nah, yang pertama yaitu ada tentang perbedaan pandangan epistemologi positivisme dan epistemologi sosial. Nah, jadi menurut pemahaman saya, epistemologi positivisme itu memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang objektif, pasti, dan bisa dibuktikan melalui pengamatan empiris serta angka-angka. Jadi kebenaran dianggap ada di luar manusia dan dapat ditemukan jika kita menggunakan metode ilmiah yang tepat, seperti observasi dan eksperimen. Nah, dalam pandangan ini, peran nilai, budaya, dan pengalaman pribadi dianggap tidak terlalu penting karena dianggap dapat mengganggu objektivitas. Nah, sementara itu, epistemologi sosial yang bercorak post-positivisme memandang bahwa pengetahuan tidak sepenuhnya netral dan objektif. Jadi pengetahuan lahir dari interaksi sosial, dipengaruhi oleh konteks budaya, sejarah, bahasa, dan kekuasaan. Jadi kebenaran itu tidak dianggap mutlak tetapi bersifat sementara dan terbuka untuk dikritik. Jadi dalam pandangan ini, pengalaman manusia dan realitas sosial sangat penting dan memahami pengetahuan. Jadi perbedaannya terletak pada cara memandang kebenaran. Positivisme objektif pasti berbasis data, post-positivisme kontekstual, kritis, dan sosial. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pengetahuan menurut aliran positivisme. Jadi menurut positivisme, pengetahuan adalah hasil dari fakta-fakta yang dapat diamati dan diukur secara ilmiah. Jadi sesuatu baru dianggap sebagai pengetahuan jika bisa membuktikan secara empiris dan rasional. Jadi hal-hal yang bersifat metafisik, nilai atau kepercayaan dianggap tidak ilmiah. Jadi aliran positivisme menyebut sosiologi sebagai fisika sosial karena masyarakat dianggap memiliki hukum-hukum tetap seperti hukum alam dan dalam ilmu fisika. Jadi Auguste Comte beranggapan bahwa berperilaku sosial manusia dapat dipelajari dengan metode ilmiah yang sama seperti mempelajari alam, sehingga fenomena sosial bisa diprediksi dan dikendalikan. Jadi dengan kata lain, masyarakat dipandang sebagai objek alam yang bisa dianalisis secara ilmiah dan sistematis. Nah, yang ketiga yaitu ada pandangan Karl R. Popper dan Thomas S. Kuhn. Nah, jadi menurut Karl R. Popper, pengetahuan ilmiah tidak pernah bersifat pasti, tetapi selalu bersifat sementara. Jadi ia memperkenalkan konsep falsifikasi, yaitu sesuatu teori ilmiah harus bisa diuji dan dibantah. Jadi jika suatu teori tidak bisa dibuktikan salah, maka teori tersebut tidak ilmiah. Popper mengkritik positivisme karena terlalu fokus pada pembuktian dan menganggap kebenaran ilmiah itu final. Jadi sementara itu, Thomas Samuel Kuhn melihat pengetahuan sebagai sesuatu yang berkembang melalui paradigma. Jadi menurutnya, ilmu tidak berkembang secara linier, tetapi melalui revolusi ilmiah, yaitu perubahan paradigma lama ke paradigma baru. Kuhn mengkritik positivisme karena menganggap ilmu berkembang secara objektif dan stabil. Nah, padahal kenyataannya dipengaruhi oleh faktor sosial dan komunitas ilmiah. Jadi keduanya sama-sama menolak pandangan positivisme yang menganggap ilmu pengetahuan bersifat mutlak dan bebas nilai. Nah, yang keempat yaitu pengetahuan bersifat paradigmatik dan dialektik. Nah, pengetahuan bersifat paradigmatik berarti pengetahuan berkembang berdasarkan kerangka berpikir atau paradigma atau paradigma tertentu. Jadi paradigma ini memengaruhi cara manusia terlihat realitas dan menentukan apa yang dianggap benar. Jika paradigma berubah, maka cara memahami pengetahuan juga ikut berubah. Sedangkan pengetahuan bersifat dialektif
berarti pengetahuan berkembang melalui proses dialog, perdebatan, dan pertentangan ide. Jadi dari perbedaan pendapat tersebut lahirlah pemahaman baru yang lebih kaya. Pengetahuan tidak berhenti pada suatu kebenaran, tetapi terus berkembang melalui kritik dan diskusi. Yang terakhir yaitu pengaruh epistemologi positivisme terhadap peradaban dan gaya hidup. Jadi epistemologi positivisme itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan peradaban modern, terutama dalam kemajuan sains dan teknologi. Jadi cara berpikir rasional, ilmiah, dan berbasis data membuat manusia mampu menciptakan teknologi sistem pendidikan modern dan metode penelitian yang terstruktur. Namun di sisi lain, positivisme juga mempengaruhi gaya hidup modern yang cenderung rasional, efisien, dan paradigmatis, tetapi kadang mengabaikan nilai moral, spiritual, dan kemanusiaan. Jadi manusia itu seringkali dinilai dari angka, data, dan produktivitasnya, bukan dari nilai kemanusiaannya. Jadi oleh karena itu, meskipun positivisme membawa kemajuan besar, tetapi diperlukan pendekatan kritis dan humanis agar peradaban modern tetap seimbang. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.